Terpuji nama Tuhan, kita bisa berjumpa lagi melalui renungan yang akan saya bagikan kepada saudara sekalian. Dan kiranya melalui renungan ini membawa saudara berjumpa dengan Tuhan dan mengalami berkat, menikmati berkat Tuhan. Firman Tuhan hari ini temanya adalah pengharapan di dalam Yesusku yang lebih besar daripada masalahku. Saudaraku yang kekasih, percaya atau tidak, sampai saat ini itu masih banyak anak-anak Tuhan yang buta rohani. Sudah lama menjadi pengikut Kristus tetapi masih buta rohani. Mudah cemas dan takut khawatir yang berlebihan. Tidak bedanya dengan orang dunia. Ketika datang masa kesulitan, respon pertama adalah takut dan khawatir. Banyak hal dikhawatirkan, bahkan bisa berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun khawatir. Dan itu tidak diinginkan oleh Tuhan. Dan saya percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang mengasihi kita. Dan Dia tidak ingin kita tertekan hidup kita dengan masalah yang kita hadapi. Kita melihat pada cerita dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 8-23 ketika bujang Elisa ketakutan melihat bala tentara daripada pasukan tentara dari Aram menyerang Israel. Dan dia memberikan laporan dan memberitahukan kepada Nabi Elisa. Dan Nabi Elisa berdoa kepada Tuhan supaya bujang ini dibuka matanya. Dan ketika matanya dibukakan Tuhan, maka dia melihat bala tentara Tuhan dengan kereta kuda yang berapi juga ada di sana dan siap untuk berperang bagi Israel. Saudaraku yang kekasih, ini apa artinya? Artinya adalah mengingatkan kita, mengajar kepada kita sungguh-sungguh kita perlu buka mata rohani kita ketika ada berbagai persoalan masalah yang kita hadapi. Jangan pernah kita dibutakan oleh masalah kita. Mari kita melihat kepada Tuhan, memandang kepada Tuhan yang sanggup memberikan pertolongan kepada kita. Kalau masalah kita tidak lebih besar dari kuasa Tuhan yang lebih besar, Dia adalah Allah yang sanggup menolong kita. Di dalam Alkitab sendiri tidak mengajar kita untuk anti stres atau khawatir, tetapi mengajar kita untuk hidup bergantung kepada Tuhan. Tuhan kita bukan hanya menjamin bagi keselamatan kita secara pribadi maupun keluarga, Kisah Rasul 16 ayat 31, tetapi juga menjamin pertolongan Tuhan bagi kita ketika kita menghadapi banyak persoalan dan masalah di dalam hidup kita. Karena tidak ada sesuatu yang tidak bisa diatasi oleh kita. Bagi kita hanya ada jalan keluarnya dari Tuhan. Tuhanlah yang bisa memberi jalan keluar bagi kita. Bukan masalah kita, atau dunia sekitar kita, atau orang-orang yang sekitar kita. Tetapi Tuhan, Dia tahu jauh lebih daripada apa yang kita tahu. Dia hadir di dalam hidup kita dikala kita berada dalam persoalan dan kesulitan. Dia ada hadir di dalam hidup kita ketika kita berada dalam keadaan yang baik. Dia juga hadir di tengah-tengah kita ketika kita dalam keadaan yang tidak baik. Yang terpenting adalah apakah saudara mau percaya kepadanya dan bergantung kepadanya. Firman Tuhan dalam yang tertulis dalam Alkitab merupakan janji Allah bagi kita. 2 Raja 6 ayat 17, ya Tuhan Allah bukakanlah kiranya matanya supaya dia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga dia melihat. Nampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekelilingnya. Yesaya 41 ayat 10, jangan takut sebab aku menyertai engkau.
Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan megang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amsal 3:5-6. 5-6. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Matius 11:28. Mari datang kepadaku engkau yang letih lesu berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Berbahagialah kita mendengar firman dan Tuhan dan melaksanakan dengan keyakinan akan firman-Nya setiap hari. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian, menyertai saudara dalam segala aktivitas hidup hari ini.